Ada jenis akad yang tidak mengikat, misalnya syarikat dagang. Makanya di dalam konsep perniagaan zaman sekarang, dalam perusahaan zaman sekarang, ada namanya pasar saham. Orang yang membeli saham itu dia boleh menjual sahamnya kapan dia mau. Makanya ada pasar saham. Sekarang beli sore dijual sah-sah saja secara syariat, karena saham itu adalah bukti kepemilikan atas perusahaan. Jadi para pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, sehingga dia berhak untuk keluar dari perusahaan atau tetap berada di perusahaan kapanpun dan berapa lama, itu sepenuhnya adalah wewenang pemegang saham. Karena para ulama mengatakan pemilik saham, pembeli saham itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemilik saham yang ingin mendapatkan keuntungan sehingga dia beli dan tidak dilepas. Dia ingin mendapatkan reward, bagi hasil keuntungan yang akan dibagi di setiap akhir tahun misalnya, dan ini sah-sah saja dalam syariat. Dan ada orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari saham dari mana? Dari selisih nilai jual saham. Hari ini saham satu lembarnya itu adalah 1.000 misalnya, dan dia memiliki 1.000 lot. Satu lot saham itu adalah 1.000 saham, satu bendel lah bahasa kasarnya, itu diistilahkan satu lot. Nah, kita memiliki misalnya 1 juta lembar saham, sekitar 1.000 lot misalnya. Kita berarti berhak untuk mendapat keuntungan dari selisih harga jual saham. Kalau kemarin harga per lembar saham 1.000, sekarang naik menjadi 1.002 rupiah, 1.100 misalnya, berarti kita dapat untung. Kalau turun berarti kita untung. Itu permainan saham. Dan dalam dunia saham banyak spekulan. Mereka lah yang banyak menghancurkan ataupun menaikkan harga saham. Karena yang belum paham benar jangan pernah masuk pasar saham, jual beli saham. Bisa dikibuli, kaya sehari dan bisa miskin sehari. Ini orang yang main saham. Makanya di Saudi di masyarakat Saudi, karena lugu, beberapa waktu lalu keluar satu fatwa, dan ini contoh tanggung jawab seorang ulama. Banyak ulama atau sebagian ulama ditanya tentang jual beli saham, dijelaskan halal, tidak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, halal. Melek masyarakat setempat, loh ternyata ada barang yang namanya saham, sebelumnya tidak kenal, dan fatwa ini di move di mass media, sehingga masyarakat awam dan semuanya kenal apa yang namanya saham. Dan ternyata keuntungan saham kala itu betul-betul sangat menggiurkan. Karena apa? Booming. Jadi yang pertama membeli itu segera melihat harga sahamnya naik terus. Kenapa? Terus gerakan masyarakat termobilisasi untuk membeli saham, sehingga minat membeli saham itu begitu meledak. Bukan hanya di Saudi, sampai masyarakat Saudi ini antri di bank-bank Qatar, Emirat, ke negeri jiran untuk bisa beli saham di sana. Tidur di depan kantor bank agar paginya bisa antri beli. Subhanallah. Suatu pergerakan apapun di dunia ini pasti sampai pada titik jenuh. Tatkala booming masyarakat, ada yang jual rumah, ada yang jual kendaraan, ada yang utang kendaraan dengan kredit, dijual agar bisa dapat uang tunai digunakan untuk beli saham. Sampailah titik jenuh pertumbuhan harga saham, maka gerakan selling, jual beli saham, menjual saham, melepas saham pun booming, rame-rame jual saham. Akhirnya karena booming jual, kalau kemarin booming beli, harga naik, booming jual, maka seluruh saham di Saudi merah. Dan merahnya bukan pelan, betul-betul jatuh terjun bebas. Dari yang harganya 100 tiba-tiba menjadi 70 menjadi 50 menjadi 40 jadi 20 tinggal 2 real saja. Sampai saya kenal seorang dosen saya sendiri, akrab. Dia cerita, saya dulu Muhammad katanya, waktu booming saham, saya bodoh sekali. Saya beli saham itu dengan harga 800 ribu real. Itu sekitar 2
dengan uang dia, adiknya pun semua, istrinya, apa yang dia punya beli. Nah, sudah sampai suatu saat nilai saham saya itu sudah sampai menjadi 3 juta real. Keuntungan sudah 3 kali lipat. Namun karena tamak katanya, saya tidak lepas. Kata saudara-saudara saya, lepas sajalah, sudah untung 3 kali lipat, masih nunggu apa lagi? Tunggu sebentar lagi sampai 4 juta katanya. Subhanallah, 3 juta ternyata titik jenuh. Dalam sepekan, saham dia hanya tersisa 600 real. Modal saya tidak kembali. Karena panik masyarakat. Terjadi kepanikan, semuanya selling, jual. Akhirnya harga saham Saudi ini terjun bebas. Sampai sekarang belum bisa bangkit. Yang indeksnya itu hijau itu hanya 2. Kadang kalau saya melihat di berita-berita di koran-koran itu 2 yang punya hijau. Selainnya ada sekian perusahaan itu semuanya merah. Masih terjun bebas. Sampai ada pilot pesawat tempur Saudi itu yang gila, stres gara-gara terlilit utang. Gaji dia, mobil dia, rumah dia, bahkan dia sudah utang sekian banyak mobil, dengan kredit dijual tunai untuk bisa beli, ternyata sahamnya hancur. Kerjaannya sekarang pilot pesawat udara, pesawat tempur, kerjaannya keliling-keliling kota Madinah. Na'udzubillah. Jadi saya katakan yang tidak paham dunia saham dan bagaimana kejamnya para broker, jangan pernah dekat-dekat dengan dunia saham. Kenapa? Karena pemilik saham ini masuk dalam akad jenis kedua, yaitu tidak mengikat. Dia kapan saja boleh melepas, boleh menghentikan kepemilikannya terhadap saham yang ia beli.